رسول الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Kita akan melanjutkan bab yang baru masih seputar kita sekarang bab sholat tasawuf, yaitu berkaitan dengan bab sholat sunnah. Nah, sholat wajibnya sudah kita lewati. Kemudian kemarin kita membahas sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Itu sudah kita bahas. Kenapa Bu yang disebut dengan sholat sunat perlu kita pelajari? Karena disebut dengan ungkapan sholat sunat itu masuk pada kategori ibadah makhluk juga. Karena itu sudah masuk pada ranah ibadah makhluk, maka tentu para ibu harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang mana ibu pun sudah memahami bahwa sunnah itu adalah ma'yushabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarfihi. Pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Nah ini semua para ibu itu merupakan bentuk dari yang hukumnya sunat. Tetapi ternyata yang dengan bentuk ungkapan sunat ini, sholat sunat itu tentu harus berdasarkan hadis sahih, baru dikatakan sunat. Tapi kalau yang disebut dengan sholat itu tidak berdasarkan hadis sahih, walaupun itu sunat menurut gitu ungkapan hadis tersebut, tapi ternyata dhaif, maka itu tidak bisa dikatakan sunat hukum. Jadi tetap wajib dan sunat itu harus merujuk kepada dalil berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya untuk itu ibu kita harus selektif mana yang masuk pada kategori sholat sunnah, tapi berdasarkan sunnah. Maka nanti juga ibu akan tahu, akan kita bahas satu persatu. Walaupun nanti dalam ibadah sunat itu ada yang memang Nabi langsung memberi nama, tapi ada juga yang tidak diberi nama Nabi. Yaitu diberi namanya oleh siapa? Allah. Seperti nanti akan ketemu dengan salat tahiyatul masjid. Nabi pada tidak memakai kalimat tahiyatul masjid. Cuma Nabi menganjurkan kalau masuk ke masjid usahakan salat ulang. Coba saking dianjurkannya oleh Nabi, pada saat masuk ke masjid usahakan salat dua rakaat. Nabi sedang khutbah Jumat, ada sahabat masuk ke masjid. Kemudian Nabi itu sedang khutbah dan dia belum melaksanakan salat. Nabi bertanya, kamu sudah salat belum? Belum ya Rasulullah. Salat dulu dua rakaat. Saking hebatnya, pentingnya salat tahiyatul. Hanya ada kalimat dari Rasulullah itu bahwa jangan duduk sebelum salat dua rakaat. Kan Nabi tidak menyebutkan tahiyatul. Disebut ulama untuk kembalikan dengan sholat sunat yang lainnya, maka disebut salat tahiyatul masjid. Jadi bukan tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk ke musola tidak akan disebut dengan sholat tahiyatul musola. Kalau ibu Idul Fitri nggak ada sholat tahiyatul lapang, nggak ada. Jadi ada juga tahiyatul masjid. Jadi jangan sampai datang ke lapang, itu sholat apa? Ya. Kedua, manfaat dari salat sunat itu bisa bisa menutup kekurangan salat wajib kita. Itu, jadi di samping menambah pundi-pundi amal soleh, maka yang disebut dengan salat sunat itu bisa menambal kerusakan salat wajib kita. Waalaikumsalam. Salat wajib itu salat yang pertama kali akan ditanya. Makanya bagus ibu belajar atau ibu membaca dalil-dalil dari praktek syarat yang kemarin itu sudah kita praktekkan, baik dari segi bentuk bacaannya, baik dari segi bentuk gerakan-gerakannya, itu para ibu sudah kita kupas tuntas di pembahasan yang sebelumnya. Nah, apakah ibu perlu? Tentu salat itu adalah nomor satu. Jadi walaupun dalam rukun Islam itu yang nomor satu bukan salat, tapi ini sudah ada istilah jadi ada salat nomor dua. Itu dia bu, salat nomor dua yang pertama. Nah maka ibu dalam kaifiyahnya 18
sudah dipraktikkan walaupun ibu tidak berani. Bu, salat yang kita laksanakan itu benar. Periksa sholat wajibnya ada kekurangan. Maka apa kata Allah? Coba lihat, apakah orang ini ada kelebihan enggak di sholat sunat? Ternyata ibu ada sholat sunatnya. Maka sholat sunat ini akan ditutupkan menambah kekurangan, kerusakan dalam sholat wajib itu. Beres, ibu, udah beres semuanya. Gitu. Tapi ketika dilihat ternyata sholat sunatnya tidak ada, maka akan ditutup dengan apa? Dan sholat sunatnya juga jalan gitu Bu. Makanya usahakan semalas-malasnya kita laksanakan saat. Nah, maka untuk itu ada keutamaan yang lain di samping bisa menutupi salat yang wajib. Ternyata salat sunat bisa ada keutamaan yang lainnya, itu diantaranya di hadis yang Robi An-Nabili Malikil Malikinil Aslami Kola lianna lian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sal Fakultu as'aluka murofasak murofasak pasak Jannah. Pakola awang goiri zalika fakultu huwa zaka. Kola fa'ani ala nafsika bika surati sujudi Rawahu Muslim dari Robi'ah bin Malik al-Aslami. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, mintalah, maka saya berkata, saya minta dapat menyertai paduka Tuhan di surga. Maka sabdanya, dan adakah lain dari itu? Saya jawab, itu sahaja. Sabdanya, tolonglah angkat daku buat dirimu dengan sujud yang banyak. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ibu, hadis ini disampaikan oleh Nabi yang bernama Robi'ah bin Malik al-Aslami al-Madani, karena min ahli suffah, yaitu para ibu adalah ahlus suffah. Maka disebut dengan ahlus suffah itu yaitu orang-orang yang tinggal di serambi masjid. Suffah yang pernah kita bahas. Maka disebut ahlus suffah itu kaumun min fuqara'il muslimin la malun wala manjalun lahu balkanu ya'auna ila makanin muzallalin fil masjid lailan wa naharan. Ahlus suffah itu orang-orang yang miskin di kalangan orang muslim, tidak punya harta, tidak punya rumah, bahkan mereka tinggal di tempat yang teduh di masjid, baik pada waktu malam ataupun siang. Artinya para ibu, mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di samping masjid, supaya gampang ya. Jadi kan kalau masjid itu dibangun Bu, ada yang disebut dengan tempat yang teduh. Nah, di bawah itunya, berarti bukan di dalam masjid, tapi di luar masjid, di luar masjid yang tempatnya itu teduh. Jadi sanalah yang disebut dengan ahlu. Makanya disebutnya juga kaumun min fuqara'il muslimin, yaitu orang-orang yang fakir di kalangan orang muslim. Yang menjadi masalah juga Bu,
di samping tidak punya harta, maka dia pun tidak punya tempat juga dan tidak punya juga saudara. Itu yang kasihan gitu ya. Tapi harus sumpah, mereka itu begitu sabar menghadapi kondisi. Mereka tidak punya pekerjaan tetap dan mereka pun kalau makan ketika ada pekerjaan itu. Atau ada orang-orang yang bersodakoh kepada mereka, maka baru mereka bisa makan. Ini yang disebut dengan ahlus sunnah. Jadi kadang-kadang Bu, kalau sahabat-sahabat saya yang punya kebun kurma ya, kemudian dia panen, maka mereka membawa Bu, hasilnya itu sebagian hasilnya itu tidak diberikan ke perorangan ahlus sunnah, tapi digantungkan saja di pintu masjid. Jadi sahabat yang kaya pun tidak mau sampai menghinakan mereka. Takut kalau dikasih langsung maka bisa menyinggung perasaannya. Makanya para sahabat yang sudah panen kurma itu mereka membawa kurmanya sebagiannya kemudian digantungkan di pintu. Dan sahabat-sahabat yang bukan ahlus sufa sudah paham bahwa kurma itu bukan untuk umum. Tapi kurma itu khusus bagi ahlus sufa. Maka kalau ahlus sufa yang dia datang melihat kurma tersebut, maka baru dia memetiknya. Dan ahlus sufa pun dia tidak berani mengambil kurma sebanyak-banyaknya. Kita berpikir begini, oh ini untuk pagi, ini untuk siang, ini untuk malam, tidak. Jadi dengan kita, ya. Ahlus sufa mengetahui, oh karena ahlus sufa itu banyak. Maka kalau pagi dia ngambil saja untuk sarapannya. Kalau siang masih ada, maka dia mengambil lagi untuk siang. Tidak pernah memikirkan nanti malam bagaimana. Gak ada berpikiran, takut kehabisan, takut nggak kebagian. Nggak ada kalimat seperti itu dalam diri aku. Nah termasuk di dalam diri Rabi'ah bin Malik al-Aslam gitu. Maka beliau itu termasuk ahlus sufa. Nah beliau Bu karena sebagai ahlus sufa di sini diterangkan kenapa sampai Rabi'ah bin Malik al-Aslami dia itu menjadi khodamnya Nabi, jadi pembantu Nabi. Karena pikiran dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia di dunia miskin, tapi dia itu ingin menjadi orang kaya nanti di akhirat. Ini kehebatan salah seorang sahabat Nabi, mereka itu tidak termotivasi ingin menjadi orang yang kaya di dunia, tapi termotivasinya ingin mendapatkan kekayaan di akhirat. Makanya Ibu Rabi'ah bin Ka'ab sambil berpikir apa sih yang harus saya lakukan agar mendapatkan amal soleh, biarin miskin harta di dunia tapi harus jadi orang kaya nanti ya. Akhirnya dia punya ide ingin membantu Rasulullah. Datang kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah saya membantu akan keperluanku wahai, apa kata Rasulullah, wahai Rabi'ah, aku tidak punya uang untuk membayar. Dan ini al-sufa Bu. Al-sufa itu dia kan kalau bekerja ya harus ada bayarannya. Kenapa? Karena dia bekerja itu untuk menutupi kebutuhannya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang panjangnya, saya tidak punya harta untuk membayar. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, saya bekerja bukan untuk mendapat upah, tapi saya bekerja itu adalah untuk membantunya dan mengharapkan keriduan Allah. Akhirnya Bu, Rasulullah bilang, kalau begitu apa pekerjaan Rabi'ah itu? Setiap kali Nabi mau wudu, itu air sudah tersedia. Setiap kali Nabi itu mau mandi, maka diantaranya Nabi itu sudah disiapkan Nabi oleh airnya oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Hanya Nabi datang ke tempat wudu sudah ada air. Datang lagi ke tempat wudu sudah ada air. Untuk mandi sudah ada air. Kalau begitu, Rabi'ah bin Ka'ab beliau itu tidur di depan rumah Nabi. Takut kalau seandainya Nabi punya keperluan, maka Rabi'ah dia butuh pembantunya. Dan itu tidak mau dibayar. Rabi'ah tidak mau dibayar. Karena terbayangkan kalau membantu Rasul, nilai pahalanya pun itu sangat besar. Akhirnya Nabi itu kan dididik oleh Allah harus menghargai jasa dirikan dari ini. Siapapun yang punya jasa kepada kita, maka kita harus menghargai jasa orang itu. Minimal kita mendoakan dengan kalimat jazakumullah. Saya ibu suami
Banyak jasa. Banyak. Ketika suami berjasa ke ibu, maka ibu terus mengatakan kalimat jazakumullah khairan. Itu jangan sampai kita itu lepas dari doa tersebut ketika suami ibu melakukan kebaikan. Beda ibu maunya sudah sering masuk itu. Kalau ingat, nah itu ibu. Ya sering seperti itu kan. Jadi suami melakukan kebaikan di jazakumullah. Itu bu yang. Dan suatu pun sama. Istri melakukan kebaikan, suami pun harus melakukan minimal bu. Gitu. Nah maka satu saat bu ada masalah dalam rumah tangga, saya jamin tidak lama bertengkarnya karena ibu gampang memaafkan suami. Yang dilihat oleh ibu bukan kesalahannya, tapi apanya bu? Kebaikannya atau jasa. Orang akan gampang memaafkan itu karena melihat sekarang lah sedang sepuh mas sudah waktunya kita bisa melihat kejelekan orang lain, menceritakan kejelekan orang. Biarinlah orang seperti itu, mah yang penting ibu jangan seperti itu gitu aja. Sekarang mah IGP, itu mah IGP berpikir, nggak orang melakukan apapun juga ya. Makanya ibu Robi'ah, Nabi melihat kebaikan Robi'ah begitu hebat. Makanya Nabi kan tadi mengatakan tidak mau memberi upah. Bukan tidak mau, tidak punya untuk memberikan upah kepada Robi'ah. Tapi karena Robi'ah sudah sangat berjasa. Akhirnya bu Robi'ah ditanya oleh Rasul. Kata Robi'ah, lalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya kepada aku. Apa pertanyaannya? Sal. Salnya bukan ini. Sal. Ya. Jadi sal itu artinya minta. Coba minta apa yang kamu inginkan. Kalau posisi ibu sebagai Robi'ah, orang miskin, dia ahlu suka. Saat diminta oleh Nabi, apa minta, apa yang kamu inginkan? Pastikan bu berdasarkan pemikiran hawa nafsu mah. Robi'ah itu orang miskin, pasti mintanya kekayaan. Karena kalau seandainya Robi'ah minta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya agar menjadi orang kaya, bisa. Dan doa Nabi pasti dijawab. Buktinya apa? Sa'labah. Sa'labah minta didoakan oleh Nabi jadi orang kaya. Didoakan oleh Nabi benar Sa'labah. Cuman Sa'labah ujung-ujungnya pelit. Jadi Sa'labah itu ujung-ujungnya pelit. Dan akhirnya hartanya diambil lagi. Kenapa Sa'labah itu diambil lagi oleh Allah hartanya? Karena dia tidak mau mengeluarkan zakat. Minimal dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau itu saudara, zakat saja yang wajib ditinggalkan, apalagi sedekah. Itu bu yang hukumnya sih. Akhirnya bu hartanya diambil lagi. Kalau Allah sudah mencabut bu, makanya kemarin saya mendengar ibu berubahlah, jangan sampai berubah dengan akibat yang dalam, tapi berubah dengan hasil. Salah bahkan dia menyadari kekeliruannya saat akibat yang menimpa kepada diri sama. Hanya kalau ada harta yang harus dikeluarkan zakatnya, kalau kaitan zakat perhiasan emas betul satu kali itu zakatnya. Dan berapa besarnya? Nggak ada besar. Berapa gram pun itu wajib dikeluarkan zakat. Setengah gram, seperempat gram. Ada seperempat gram? Ada. Seperempat gram. Oh, perhiasan ini bentuknya. Ya, itu. Jadi itu wajib dikeluarkan zakat 1 gram. 1 gram berapa bu? 2.200.000. 2.200.000 emas perhiasan. Iya. Boleh. 2.200.000 gitu maksudnya. Nah, 2.200.000 bu, berarti 2,5% berapa? Terus 50.000, 60.000. Bu berarti mengeluarkan zakatnya 2,5% dari 2.200.000. Itu bu 1 gram kan? Jadi ibu ketika mengeluarkan zakat yang menghitung 1 gramnya susah menghitungnya. Ya 1 gram ini keluarkan dulu gitu, ibu dikeluarkan itu ya. Contohnya 65.000, ibu mengeluarkan zakat dari 1 gram. Dan nanti saya mau 100.000 aja boleh. 65.000-nya zakat, 35.000-nya sholat gitu. Apa? Mohon, kalau itu mah bu itu masuk kategori bukan zakat perhiasan. Itu zakat simpanan, kapan? Mas simpanan. Dipakai kan?
Iya, kalau zakat perdana yang dipakai. Kalau ibu kayak Mas ya, kan disimpan. Itu mah baru ada nisab itu 80 dan 80 gram aja lah untuk di sini. Ketika ibu punya 80 gram, ini ibu keluarkan zakatnya 20%. Tapi 1 tahun sekali ini mah. Itu tiap tahun keluarkannya. Kalau emas simpanan, gitu loh mas, setahun sekali. Contoh ibu nyimpen 1 kilo emas, emas batangan lah. Ya emas batangan, Batang. ya batangan, ya batangan. Kalau sudah habis ya bikin juga yang baru. Batang. Nah itu bu, itu mah dikeluarkan zakat terus setiap tahun. Setiap tahun dikeluarkan zakat. Itu kalau 1 kilo berarti setahun gitu. 1 kilo 2,4 M. 2,4 M itu ibu berarti berarti 60 juta. 60 juta tiap tahun. Jadi anggap itu kan 60 juta ya. Kan kalau harga emas itu kan naik. Oh, tergantung harganya. Mengikuti harga sekarang gitu. Iya. Harga emas. Jadi misalkan mecenan 2 juta ya. Akhirnya 2,5 juta sih ini ketentuan. Masih bisa harganya harga minimum. Hari zakat harga dulu, harga sekarang. Kita ada mau aja. Nah itu bu, jadi beda antara emas yang disimpan dan emas perhiasan. Jadi kalau emas perhiasan, cuma 1 kali aja. Udah, itu bu selama ibu memakai yang itu, yang udah dikeluarkan zakatnya udah. Jadi kalau ibu jual, ada zakat lagi yang gitu ya. Nah ini ya bu yang disebut dengan hak laba jual emas. Hak laba itu tidak mengeluarkan punya. Makanya kan Robiah juga kalau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang yang saya gampang buat itu. Tapi beda kan, dia niat membantu Nabi itu bukan karena kan, tapi ingin mendapatkan keridhaan Allah. Makanya yang lebih ke depan itu adalah iman. Ya kayak yang tadi kuliah nih sebulan 60 juta. Setahun. Sebulan. Hanya sebulan 60 juta. Berdasarkan ukuran hawa nafsu. Ada yang bayar. Ya, tapi berdasarkan ukuran keimanan, saudara, 60 juta ini jadi sengselingan nanti di akhirat. Tabungan kita di akhirat yang 60 juta jelas jadi rezeki kita. Yang 1 kilo emas ini belum tentu jadi rezeki. Itu nantinya bu. Nah memang sekarang sedang ramai ya kaitan dengan tabungan emas. Sampai BSI pun WA ke saya. Itu dari BSI silakan untuk emas. Oh gitu ya, gitu kan bu. Karena kan kita sekolah itu bu, guru-guru itu kan melalui BSI sekarang itu untuk sertifikasi sebenarnya lah. Itu sekarang sudah mulai ada pancingan dari BSI. Inilah kalau seandainya jual emas ini bla bla bla. Oh ya, bisa ya. Tentunya. Nah ini kenapa? Karena sekarang itu tabungan emas begitu menggiurkan. Maka kenal bu untuk investasi. Itu bu ya. Jadi kalau kita memandang agama jangan pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu bu, betul itu akan merugikan kita. Kalau mengikuti hawa, tapi kalau berdasarkan ukuran iman, maka ibu akan memandangi itu menguntungkan bagi kita. Ya kayak ibu sodako kan kalau dengan hawa nafsu malah berat. Tapi berdasarkan ukuran keimanan, justru itu yang berat akan menjadi rezeki bagi kita. Nah, bu masih ingat rezeki kita itu ada 3 ya. Satu yang dimakan sampai habis, kedua yang disimpan dipakai, ketiga yang sedekahkan. Itulah yang tadi bagi kita itu kan bu. Jadi yang paling utama mah yang di itu bu ya. Makanya Robiah bu, beliau itu sampai minta waktu kepada Nabi. Ya Rasulullah, beri saya waktu. Apa yang harus saya minta kepada kata Nabi so di sini baru akhir Nabi kata Nabi mampu kalau ya Rasulullah saya ingin menikah bisa
Nah, memang kalau melihat bujangan boleh ahli suka, ini usianya sudah sekian terlanjur untuk nikah. Dipanggil oleh Nabi. Sini, usia kamu berapa? 35 tahun ya Rasul. Udah menikah belum? Belum, ya Rasul. Udah punya calon belum? Belum. Kenapa ada kalimat belum? Siapa yang ingin menikah dengan saya? Saya mau orang miskin, kemudian wajah saya pun tidak tampan. Dan siapa yang ingin menikah dengan? Nah, itu siapa yang tidak hijau ya? Sahabat jahil. Akhirnya pernah dijodohkan sama gelis, dijodohkan sama nubun harta. Tapi karena memang bukan jodohnya, tidak jadi. Itu bu, itu. Jadi kalau kita kepada Allah gitu, akhirnya Robiah terus berpikir apa yang harus diminta kepada Rasul. Besoknya Nabi nanya lagi, gimana Robiah? Apa yang kamu inginkan? Baru ya Rasul. Itu. Besoknya baru dia terpikir, oh iya. Di dunia saja dengan Rasulullah itu terasa begitu nyaman. Di dunia saja dengan Rasulullah begitu hikmat. Apalagi nanti di akhirat. Itu bu. Akhirnya bu. Tanya lagi oleh Nabi. Jadi Abu Rabi'ah itu sudah begini. Kita sudah punya ide ingin minta ini. Datang ya Rasul saya minta ini enggak. Tapi Rabi'ah tetap menjaga sopan santun dan menghargai Nabi. Tidak sempat menunggu ditanya lagi oleh Rasul. Jadi kan tidak begitu. Bila sudah punya keinginan datang ke Rasul. Ya Rasul saya sudah punya keinginan. Enggak. Ini hebatnya bagaimana hormatnya seorang Robi'ah kepada Nabi. Akhirnya Rasul baru bertanya lagi, apa yang kamu ingin? Ini pertanyaan as'aluka murafaqataka fil jannah. Wish. Ya Rasul, saya ingin sekali menemanimu nanti di surga. Ingin bersama-sama denganmu nanti di surga. Luas dalam. Nabi pun merasa kaget mendapatkan bentuk ungkapan permohonan seperti itu dari Nabi. Maka kata Nabi awal goirozal. Jangan itu yang lain begitu. Jadi Marwiyah itu meminta supaya bisa bersama-sama dengan Nabi di surga. Karena di dunia saja nyaman, nikmat, tentram. Apalagi nanti di surga itu di akhirat yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal. Makanya ya Rasul saya meminta padamu untuk bersama-samamu di Nabi itu pun 3 kali menyebutkannya. Au gorizalika, au goirozalika. Untuk aku menjawab wa zakat tidak ada di Rasul itu. Robiah, begitu. Ada nggak permintaan selain itu? Nah itu saja. Itu 3 kali bu pertanyaannya. Ada lagi selain daripada itu? Tidak ya Rasul, itu saja. Nah itu kayaknya kita pun begitu ya. Kalau kita jadi Robiah pada waktu itu. Berarti bu pola pikirnya Robiah saat itu ingin bersama-sama dengan Nabi di Artinya itu kalau seandainya berpikirnya sudah seperti ini, tingkat imannya itu sudah begitu hebat. Karena sudah tidak lagi dia memikirkan kaitan dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang kita melihat kehilangan dunia saja sudah beda pikiran. Khusus itu ketika kehilangan ibu kalau tidak bawa uang cash ke gimana? Itu khawatir. Tapi sekarang jarang uang cash itu jarang uang cash. Dompet ya, nggak ada gue. Karena sekarang mau ke toko-toko sendiri sudah banyak yang kita rumah belang. Sekarang sudah telepon. Nah, iris sekarang iris. Nah, ibu apa ya? Maka inilah kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ini ala nafsa dikasar isjud. Maka ibu, saya dengar dulu bu, murafaqataka fil jannah, surga firdaus. Sekali lagi, murafaqataka fil jannah itu surga firdaus. Karena surga yang paling tinggi itu adalah surga firdaus yang akan ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu ingin ke surga firdaus, bacanya surat Al-Mu'min. Jangan membaca saja. Amalkan. Kan di saat kamu minum, dia bu, satu yang didahulukannya. Penghuni surga firdaus itu adalah
orang yang sholatnya khusyuk. Makanya dia teh khusyuk. Itu kan. Orang yang sholatnya khusyuk artinya itu berusaha untuk mengkhusyukkan. Kalau Bu dan Allah melihat dari usaha dari dia. Lihat, selesai usaha ibu untuk selalu khusyuk. Kedua, meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Artinya Bu, yang sia-sia tinggalkan oleh itu. Kayaknya kita nomor 2 kan, itu nya khusyuk, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya pun, mau buatnya HP Bu. Aduh, baca Instagram, baca apalagi TikTok, baca apalagi YouTube. Nah, itu kan Bu, kalau baca YouTube itu sama gitu kan Bu, apalagi nanti yang itu gitu. Itu perkara-perkara yang melakukan kecuali kalau membukanya kaitan dengan keilmuan. Gimana sih cara masak yang enak buat suami? Bagus gitu. Nah, ada nilai ibadahnya. Nah, jadi terus ibu kalau rekreasi lagu tidak Bu masih. Ibu piknik, rekreasi, liburan itu termasuk perbuatan yang lagu atau tidak? Yang tidak. Itu mana? Hanya seminggu sekali, sebulan sekali, Bu healing saja. Ya nggak apa-apa. Dalam rangka apa ibu berapapun itu itu kan bagian dari kita laku. Gimana kalau saya mengeluarkan uang untuk belanja di tempat silakan. Saya pernah itu kan ke ibu, itu bagian dari saudara. Niatkan itu adalah jadi uang yang sudah dikeluarkan jangan pernah ibu merasa menyesal karena memang itu harus keluar menurut ungkapan pandangan Allah dan harus dijadikan berikan pertolongan kepada masyarakat. Kan karyawan harus makannya, karyawan itu harus memberikan nafkah kepada keluarganya, pedagang pun sama. Begitu niatkan di sana. Kamu bah, walaupun mahal nggak apa-apa dapat beli. Mahal itu. Tapi ketika pesta, kalau hari pesta, nyerahkan ibunya. Jadi kalau kebaikan. Terus Bu, penghuni surga Firdaus itu di zakat ibu suka mengeluarkan sholatnya khusyuk, meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga mengeluarkan. Yang keempatnya Bu, menjaga kehormatan diri. Jadi menjaga kehormatan diri. Walladzina hum bi furujihim hafizun. Gitu kan Bu, mereka itu selalu menjaga kehormatan diri. Jadi menjaga maaf kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau begitu Bu pada baku apa? Memenuhi kebutuhan biologis melalui pernikahan itu adalah jadi penghuni surga Firdaus. Jadi memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melalui pernikahan atau yang dihalalkan oleh Allah, maka itu adalah menjadi penghuni surga. Nah, ibu, para ibu. Jadi mohon maaf Bu, ibu melayani suami itu adalah ikhlas. Karena itu merupakan ladang untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Nah, kalau nanti suami tidak pernah dilayani oleh istrinya, bisa saja dia melakukan perbuatan maksiat. Bisa saja melakukan perbuatan zina. Karena oleh istrinya tidak pernah dipenuhi kebutuhan biologis. Hanya ibu-ibu yang masih punya suami, jangan ibu merasa sudah. Jangan pernah ibu berpikiran bahwa ibu itu sudah tidak mampu. Tapi saya harus mampu untuk memenuhi kebutuhan biologis. Nah, gitu. Jadi walaupun sudah punya cucu 5, seperti yang belum punya anak. Itu karena tergantung pada tingkatan sugesti.
terusnya. Yang keempat, kelima ya? Lima. Kelimanya yang suka menjaga janji dan amanahnya. Yang suka menjaga janji dan amanah. Ketika ibu janji, maka ibu akan melaksanakan. Ketika ibu diamanahi, maka akan menjaga amanah tersebut. Itu komunis juga. Lalu yang selanjutnya itu orang yang suka memperhatikan waktu sholat, kaifiah sholat. Apa kaifiah itu? Tata cara, mohon bu. Kemudian bacaan sholat dan hasil sholat. Itu penghuni sudah. Itu bu, makanya terakhirnya kalimat bu. Ulaika humul warithun alladzina yarisuna fil daus hum fiha khalidun. Ada di itu semuanya itu. Yang sebelumnya ini, ada itu yang itu. Ada. Makanya kalau memang ibu itu sudah ada, tidak melakukan ini pun bisa. Jadi penghuni sudah ya bagus. Cuman kalimat terakhirnya ada kalimat walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun itu. Artinya bu, yuhafidun, sholat wajib itu dipelihara dengan kalimat fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Apa fa'ini ala nafsika bikasratis sujud itu? Yaitu ibu banyak melakukan sholat sunnah. Jadi makna ini untuk menunjukkan bahwa kita itu disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak sholat. Yang disuruh Robi'ah ya, bukan kita Robi'ah. Jadi Robi'ah bin Malik al-Aslami disuruh untuk banyak melakukan sujud. Maksudnya banyak sholat sunnah. Cuman pertanyaannya, apakah hadis ini berlaku untuk semua Robi'ah? Tidak. Tapi ini ba'du min kullin, disebut hanya sebagian, tapi maknanya untuk keseluruhan. Jadi kalau ibu dalam rangka banyak melaksanakan sholat sunnah, maka itu jadi mudah. Kita bu akan bersama-sama dengan Rasulullah nanti. Itu gampangnya memperbanyak sholat sunnah itu kan bu. Jadi kalau ibu itu rajin sholat sunnahnya, maka akan bertemu dengan masih sosok Rasulullah itu seperti apa. Nanti di akhirat ibu ketemu. Boleh makan Rasul nanti tangan Rasul di akhirat. Oh, ibu di surga. Bebas. Gitu ya. Jadi di surga itu ibu tidak ada yang disebut dengan nilai kemaksiatan, tapi di surga itu akan penuh dengan nilai-nilai ketaatan di dalam. Nah, jadi ya, jangankan ibu bisa melihat Rasul di surga itu, Allah pun akan menampakkan wujud asli. Bayangnya, ibu lagi sholat saja seperti ibu melihat Allah kan? Karena nanti di akhirat justru Allah akan memperlihatkan wujud aslinya. Maka ibu-ibu kata Allah, inilah aku ini Tuhan yang kalian sembah selama hidup di dunia. Dan ibu akan merasakan kenyamanan, kenikmatan, betah bu dengan Allah. Malah Nabi sampai menyatakan bu, itu lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan surga. Jadi ibu kenikmatan surga itu nikmat ya. Ini ada kacang dari melihat hari bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan, gitu kan bu ya. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah kita merasakannya. Itu penuh dengan kenikmatan. Sampai Rasulullah menyatakan sahabat, kalian inginkah aku tunjukkan perkara yang bisa membuat kalian itu merasa lebih senang, lebih nikmat daripada kenikmatan surga? Sahabat kamu pada bingung. Kenikmatan surga itu sangat nikmat, tapi ada yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Apa itu ya Rasulullah? Ketika kalian nanti melihat wajah Allah yang ini Allah betah punya maka ibu sekalian akan di surga. Harus disambal itu dari sekarang kalau ingin melihat Allah. Makanya bu, hadapi sesuatu jangan pakai emosi, jangan pakai hawa panas, tapi pakai iman. Jika bukannya ditinggalkan sama anak tuh ya, kalau pakai hawa nafsu mah gak pengen nanti, gimana gitu. Tapi berdasarkan ukuran keimanan kembali lagi, oh iya, semua manusia itu akan kembali kepada kalau terpilih. Kalau kita kehilangan harta, saat kita kehilangan harta, tak hawa nafsu mah
oh itu kan Bu, tega, dan sebagainya. Ini Bu, rasa tidak nyaman. Tapi kalau berdasarkan iman, oh iya, jahat sama segera titipan dari. Lalu orang itu terus dipikirkan, kalau lo begini, kalau lo begitu, dosanya begini kan? Begitu, pertama-tama tanpa dengan begini dan begitu, terus-terusan. Akhirnya muncul putus. Saat sudah putus asa, para ibu terganggulah pikiran kita, terganggulah kesehatan kita, dan kita sudah dihantui dengan hal-hal yang makanya uang yang sudah keluar jangan dipikirkan lagi, cari lagi yang baru. Ya, jadi kalau uang sudah selesai, menyesal. Kalau tidak diberikan ini, pasti beli ini. Kalau tidak beli ini, pasti beli ini. Uang segitu bisa beli ini. Itu padahal uang sudah ada. Laut yang disebut kalau dah. Maka kalimat kalau ini akan membuat seseorang terus. Nah, hanya ibu ingin bertemu dengan Nabi, perbanyaklah sholat sunnah. Yang bagaimana sholat sunnahnya? Nanti kita rinci satu per. Di antara jumlah sholat sunat yang dianjurkan oleh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka dari hadis ini para ibu satu, yaitu kita dituntut untuk membantu orang-orang yang soleh. Kita dituntut untuk membantu orang-orang yang soleh. Yang keduanya, anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan. Jadi anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan. Jadi ibu harus bisa menempatkan diri pada tempat yang seharusnya. Jadi kalau ibu sedang sholat, usulah sholat. Ibu sedang sahur, usulah sahur. Ibu sedang baca Quran, usulah baca Quran. Ibu sedang talabul ilmi, usulah untuk bertalabul ilmi. Artinya ibu bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, kalau ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sholat sunat. Jadi ingin bertemu dengan Nabi nanti di akhirat, di antaranya perbanyaklah sholat sunat. Bukan banyak sujud sahwi. Banyak tuh. Karena bukan untuk habis memperbanyak sujud begitu sih sekali betul. Nah itu Bu, jadi memperbanyak sholat. Nah nanti Bu, kita akan isi ya satu-satu bagaimana apa saja sholat sunatnya itu. Kita lihat apakah ada istilah-istilah yang sering Ibu dengar, khawatir, wudu, tahiyatul masjid dan sebagainya, dan termasuk kalimat sholat duha dan sebagainya. Itu dari mana istilahnya? Apakah betul ya Rasul? Nanti Ibu akan bisa membaca satu bar. Sudah berapa hari itu ya? 48 hari. Nanti ya, di bulan Desember. Karena anak-anak itu bulan Desember sudah mulai tidur. Nah, karena anak-anak ibu biasanya belum juga tidur. Dengan mesin itu. Silakan Bu, bisa berlanjut kalau ada hal yang perlu diinginkan. Nah, bagaimana? Yang paling ini ya, kalau di pemerintah anak itu Iya, habis ada kasih ada. waduh, Ada yang bilang terima kasih. nah itu bukan nanti Bu kita akan membahas ada sholat yang berdasarkan hadis suci, ada yang berdasarkan hadis. Ibu di sini kan ya, gitu ya. Nah, karena ibu nanya sekarang, ya ibunya sekarang ya, walaupun itu dikuatkan lagi. Kalau sholat tasbih ibu tidak berdasarkan hadis yang suci, tapi berdasarkan hadis yang doa. Karena sholat tasbih itu berdasarkan hadis yang doa, maka berarti itu tidak bisa diamalkan. Berarti sholat tasbih itu bukan sholat sunat. Karena tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh. Jadi nggak ada yang disebut dengan istilah sholat tasbih.
Itu Bu. Nah, tapi sekarang Bu, kalau bentuk kalimat doa itu, Jose, nomah biarin aku udah doa itu. Ya hadis itu sudah mulai merajalela sekarang. Jadi biarin itu. Tentang baik sudah Ibu, orang sudah menganggap ente pada sebuah hadis ketika dikatakan hadis tersebut dalam keadaan itu yang penting ada bagus penonton. Ilmunya sudah muncul kan Bu ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah makanya bagi kita bagaimana kalau memang itu sudah jelas bahwa hadisnya dalam keadaan doain, kita pindah. Laksanakan saja berdasarkan hadis yang sahih. Walaupun banyak orang yang mengatakan biarin baik itu hadis. Oh, begini. Jadi biarin baik itu juga hadis doain. Hanya selesaikan begitu Bu ya. Kalau sholat gaib, Ibu itu yang jenazahnya tidak kelihatan. Di mana Nabi itu melaksanakan sholat gaib? Pernah Nabi melakukan itu, menyolatkan para ahli kulok Nabi yang dibantai oleh orang-orang kafir, yang sangat itu Bu, memang muncul ayatnya kunut najilah namanya, kunut najilah. Ini mah ada pemuka yang dia itu masuk Islam, Bu. Nabi tidak bisa melakukan hal yang untuk datang ke sana. Kan di sana itu negara kafir yang tidak mungkin ada orang yang menyolatkan, artinya disalatkan dari kejauhan. Karena memang di sana tidak mungkin ada yang menyolatkan karena disebut sholat. Ada juga dilakukannya oleh Nabi di kuburan. Artinya si jenazah ini sudah dikuburkan dan Nabi tidak sempat untuk menyolatkan. Akhirnya Nabi datang ke kuburannya dan Nabi pun melaksanakan sholat isya. Itu Bu. Tapi kalau memang di tempat yang lain masih sudah ada yang menyolatkan, bisa kita melaksanakan sholat. Kalau di kuburan memang enggak. Ibu kalau ingin mendapatkan keutamaan menyolatkan. Boleh nggak Ibu sholat di kuburan? Boleh. Sholatin aja. Jadi datang ke kuburan, kemudian sholat jenazahnya di kuburan silahkan. Ibu, itu berlaku untuk berapa hari setelah meninggalnya? Yang penting Ibu, Nabi tidak, pada saat itu Nabi itu menyolatkan marbot masjidnya. Itu sudah 3 hari meninggal dunia, itu disolatkan oleh Nabi. Karena ada bahasa begini Bu dari Nabi, kuburan alam kubur ini dia dalam keadaan gelap, setelah aku sholatkan maka sekarang menjadi terang. Karena sahabat Nabi paling ingin sekali kalau meninggal dunia itu disolatkan oleh Nabi. Karena kalau di alam umum saja sini, tapi doa ustaz belum tentu. Bu, bahagia ternyata disolatkan sama mati ustaz. Misalnya di Tampi senang anak belum tentu. Itu karena ustaz mau bukan Nabi. Begitu Bu. Kalau ziarah kita bisa. Kalau memang ziarah, maka kalau mayat belum lama meninggalnya, itu masa puluhan tahun bukan? Kalau udah puluhan tahun, ibu kan jarang, tentunya kan cukup untuk jadi apa aja tuh? Kalau itu jarak kubur datang hanya untuk mendoakan. Tidak aja, tidak lagi ada yang lain. Tidak usah bawa air, tidak usah bawa bunga. Ibu datang ke sana, silakan doakan. Udah beres mendoakan, udah ibu pulang. Tidak ada ngaji di kuburan. Tidak ada istilah membacakan surat yasin, surat namanya, surat tanah. Ada ibu cukup datang ke kuburan itu cukup membaca. Kayak ibu mau menjarah ke kuburan anak ibu, silahkan ibu doakan. Selesai itu silahkan. Tetap setelah diajak ngobrol. Jadi ibu gak usah ini datang lagi ke sini ya, jangan pakai kanan gitu, tidak ada syarat seperti itu. Kenapa? Karena Bu, kuburan itu hanya untuk jasad yang sekarang. Sedangkan ruh dan jasad yang itu ada di alam kubur. Dan alam kubur itu bukan di kuburan, tapi di mana? Di alam kubur. Begitu. Tidak tahu di mana. Dan kalau ibu tidak jarah kubur pun sebetulnya tidak jadi masalah. Nah itu mas sekarang jasad yang lama. Tidak ya itu karena terjaga dosa. Nah, tapi kalau ingin jarah mana? Cuma waktu
jaraknya jangan ditetapkan waktunya. Harus muslim. Ya. Lebaran bagi Idul Fitri. itu Bu. Ya, oh, nanti hari Jumat saya gitu. Saya itu nggak ada ketentuan sendiri kapan kita menjalankan hukum. Sebulan sekali, setahun sekali, atau tidak sama sekali pun. Kenapa? Karena kita bukan butuh kaitan dengan jaraknya, tapi butuh dengan doa. Sekarang doa di rumah dengan doa di kuburan Allahnya beda. Sama. Karena seringkali kita berpikir, Bu, kalau saya tidak jalan ke makam orang tua saya takut dosa. Takut dosa di mana? Para ibu udah darah kubur mah mubah hukumnya juga. Mubah itu, Bu, tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Begitu. Kalau itu Ustaz, kalau momen-momen tertentu misalkan mau hajat atau mau apa jarak itu Kan, saya ditentukan jarah heula. Ibu mau ibadah haji, jarak ibu mau umroh, jarah heula. Nah, Apalagi paling bahaya. menikah. Jarah menikahkan. Menikah. Aneh nikah. Katakan, Bu, teman-teman orang tua, bapak ibu, cucu bapak ibu ini memaafkan. Jadi begitu. Karena itu sudah Minta. Jadi berjalan sekali lagi baik, tapi jangan menetapkan momen tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, gitu. Itu ya kita. Begitu. Terus ini sholat rawatib zuhur kalau khobak 4 saya kerjakan terus ya wajib 4 kalau badanya 2 atau 4? 2 saja. 2. Oh, jadi qoblanya 4, zuhur itu ba'danya. Walaupun nanti ada hadis, ba'danya juga ada 4. Nah, itu nanti ternyata lagi hadis. Oh. Jadi yang kelima, qoblanya bisa 2, bisa tidak. Bisa tidak sunnah. Hukum 4, alhamdulillah ya. Kemudian nanti maknanya 2. Kalau 4 itu Ustaz 2 atau sekali. Langsung. Selama Nabi tidak membatasi, Bu, berarti berlaku 4 rakaat. Jadi kecuali kalau kata Nabi harus 2, nah berarti itu harus dipisah. Tapi kan Nabi melaksanakannya 4 langsung ya, tidak usah 2, langsung di sekaligus jam 4. Gitu Ada sama nggak teh? Ini ada apa? Kalau setelah akad nikah saya pernah melihat nih pengantinnya sholat 2 rakaat, sholat apa? Saya cuma sama nggak ditanya. Tapi yang menikahkan itu menyarankan nantinya untuk sholat 2 rakaat. Tapi bukan di waktu sholat maksudnya. Itu sholat apa? Ya itu. Memang ada gini ya, di kumpulan habis-habis doi tentang sholat sunat mengenai itu. Jadi ada sholat 2 rakaat selatan. Itu dari di kumpulan habis-habis doi. Jadi bukan kumpulan habis doi, di kumpulan habis ya. Tidak ada kapan sholat 2 rakaat setelah akad nikah. Sholatnya waktu itu juga. Iya. Jadi setelah sholat ijab kabul terus disarankan pengantin perjalanannya jadi imam, terus perempuannya di belakangnya gitu untuk sholat 2 rakaat. Iya pernah ya. Gimana nih? Iya. Yang nggak berjamaah pengantinnya aja gitu. Hanya berdiri aja. Iya. Iya, padahal ada sholat seperti itu. Sikap Bu? Alhamdulillah. Oh ibu. Imannya tuh. Tapi saya di luar tema. Enggak paham, Bu. Tadi bahas zakat. Misalnya saya punya kosan. Kotornya dapat 6 juta misalnya. Bersihnya 5 juta. Yang dikeluarkan jangannya yang kotornya Ada ya? Nggak ada. Nggak ada saringan. Dari kos
saat itu tidak bisa. Iya, paling ada juga infak atau sedekah. Menarik nanti pun. Kalau rumahnya kosong sih ya Enggak. di Jakarta. Ada juga banyak PPT ada. Kayak kembali lagi yang jasad pasti pada makhluk ya. Iya. Sekali lagi saya terjadi karena jasad itu adalah ibadah makhluk. Jadi ibu yang ditetapkan jasad itu zakat harta nih. Zakat harta itu apa aja? Dirinci oleh Nabi satu-satu gitu. Apa saja yang wajib keluarkan zakat. Nah, tanah, kosan, rumah, Nabi tidak menyebutkan. Penghasilan juga enggak. Penghasilan nggak ada. Dari ini mau zakat dari penghasilan mah itu mah istihad Ustaz Yusuf Kordowi. Itu bukan datang. Kenapa Ustaz Yusuf Kordowi beristihad adanya zakat penghasilan? Karena memang para pejabat pada saat itu tidak mau sodako. Dan pikirnya sodako sunnah. Dikerjakan boleh, tidak pun nggak apa-apa kan gitu. Akhirnya karena susah sodako ditetapkan oleh orang Yusuf Kordowi dan zakat itu zakat penghasilan 2,5% Papua itu baru bu mereka mengeluarkan zakat karena ada kalimat zakat mawad gitu. Jadi istilahnya bukan dari jadi bagi kita akan sen penghasilan mau sodako 2,5% nah termasuk dari kosan bu. Pas saya mah mau komitmen aja lah dari kosan itu dari yang bersihnya sebenarnya mau sodako 2,5% nah 10%, nah 50%. Baru dari Itu ya. Jadi tidak ada juga rumah kosong zakat. Rumah kosong bukan harus dikeluarkan zakat tapi harus diisi. Jadi di kontrakan sama ya sama. Apa kontrakan mau? Iya. Kosan kontrakan. Enggak ada zakatnya. Kayak gini bu, kalau ibu punya tanah, wah nih dikontrakan, lalu ditanami padi. Nah, itu kan harus keluarkan zakat. Yang keluarkan zakatnya siapa? Iya. Yang mengelola. yang mengelola yang kontrak. Kan ibu mah tidak nanam padi, yang nanam itu yang kontrak. Maka siapa? Iya yang kontrak yang keluarkan zakat. Ibu mah tidak tahu apa-apa. Gitu. Kayak kawan bu, ibu ngambil barang dagangan dari orang lain. Ya, Bu, maksudnya. Contoh, ibu jualan baju. Tapi ibu baju itu ngambil dari orang lain. Yang jasanya siapa? Yang dagang. Yang dagang. Ibu mengejar. Itu dari mana menolong apa? Menjualkan. Untuk menjualkan. Sedangkan yang punya modal siapa? Yang punya. Itu. Kayak yang jualan kue-kue khas itu ya. Kan dia dititipkan. Itu kan menerima titipan. Yang zakat siapa? Yang punya barang punya. Nah, orang ini tidak ada kewajiban zakat. Cuma sudah mendapatkan dan menjual. Nah, itu bu. Jadi jangan sampai di Ada. Masih jauh udah di bab zakat. Bab zakat ada. Sifat sholat. Dilibatin. Belum masuk, ibu yang dibutuhkan mana? Bukan mana? Karena memang buat sholat membutuhkan dulu. Nanti selesai sholat, ibu saya ingin bersesuatu obat zakat. Zakat beres, jual beli itu aja. Jadi yang tidak berurusan juga nggak apa-apa ya. Iya, perlu zakat lain. Itu kita akan sama-sama membahas perlu dikerjakan dengan kita bersama. Harus sepakat ya, nanti kesepakatan bersama. Tahun dulu bisa tahun dulu. Nanti kalau tahun sudah dibahas, jangan sampai tahun depan dibahas. Oh iya. Tahun dibahas nih. Tahun depan tahun jadi tahun lagi. Jadi tapi tidak ada ibu mah jangan khawatir yang sedang mengenai. Ya, tandanya sedikit.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.